Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal alimah sahbi wa tubba'in ila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 007 Komplek TNI AD di TKN Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang al-fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tentu yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya. Johiratan awkanat batinah, firma'atilah wa firma'ati rasulillah. Baik nikmat johir maupun nikmat batin di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal Islam dan Islam, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah dan dengan rahmat Allah, pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, di mana sholat subuh ini walaupun bilangan rakaatnya paling sedikit di antara sholat fardu lima waktu yang lainnya, namun apabila sholat subuh ini dilakukan dengan berjamaah, itu salah satu di antara pahalanya adalah lebih baik daripada pahala melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Kemudian qobliyah subuhnya pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Maka tentu orang-orang yang beriman akan merasa sangat merugi ketika subuhnya kesiangan. Tapi bagi orang-orang munafik, subuhnya kesiangan mereka biasa-biasa aja. Karena salah satu di antara cirinya orang yang oleh Allah akan dicap sebagai orang munafik, orang tersebut membiasakan subuhnya kesiangan. Padahal dia mampu bangun, tapi malas itu, dibiasakan. Akhirnya menjadi akhlak, menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang buruk. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu memasuki hari yang keberapa ya di bulan Rabiul Akhir 4 ya. Hari yang keempat di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan September ya 2025. Dan taklim kita hari ini adalah pertemuan yang ke-641 ya. Betul ya? Pertemuan yang ke-641. Baiklah para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum kita membuka taklim kita sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan
Al-Fatihah, salawat dan zikir jalalah. Dan tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam atas paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia yang sedang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab amalnya, mereka semuanya sangat amat membutuhkan syafaatnya. Pada hari itu mereka tidak butuh uang triliunan, tidak butuh harta yang banyak, tidak butuh pangkat jabatan yang tinggi. Pada hari itu yang kita butuhkan cuma satu, yaitu syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena pada hari itu tentu kita ingin selamat dari berbagai macam huru hara ajab yang ada di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita termasuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia dan sentosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yuk kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan pembacaan buku kita, dengan pembacaan shalawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, mantu kita, sahabat kita, guru kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah kasih sembuhan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah. Dan pembacaan Fatihah ini dikhususkan untuk sahabat saya yang bernama Zainal Abidin yang beralamat di Kampung Menang, tukang jahit langganan saya. Beliau sekitar sebulan yang lalu lebih lah, ketika beliau mau nyebrang untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, beliau ketabrak, langsung meninggal dunia di tempat, dan penabraknya lari. Nah, insya Allah tanggal 15 Oktober itu hari ke-100-nya tahlilan beliau. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal kebaikannya, diterima amal solehnya, alhamdulillah Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabi Allah Muhammad, manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Nabi Allah Muhammad, Nabi pemberi
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kuharap dapat mimpi Nabi Allah Muhammad, Kuharap syafaatmu Nabi Allah Muhammad. Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala nabiyika khairil khalqi kullihim. Maulaya Salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwa Habibul ladzi dunya syafa'atuhu likulli awli bidan awwalim muqtadimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'mur fi kulli makan. La ilaha illallah al-mashhur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf fil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min dawatil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qayyibal insan kam laka lana min lisan. Lisanukal qadim ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tanfid wasiyati. Di antara sebahagian dari bukti atau dari manifestasi kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanfidu wasiyati, adalah melaksanakan wasiat beliau. Jadi melaksanakan wasiat beliau ini, melaksanakan wasiat Rasulullah itu akan menjadi bukti terhadap kecintaan kita kepada beliau. Maka dengan demikian, yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan melaksanakan wasiat beliau. Wasiat beliau itu diantaranya adalah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hadisun hasanun sahihun, hadis derajatnya hasan sahih, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis ini, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammar alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayarallahu tilapang kasira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin addu 'alaiha. Dalam hadis ini Rasulullah mewasiatkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, kata beliau, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sendirian atau di tempat ramai, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah, hidupmu akan selamat, bahagia, dunia dan akhirat. Nah, ini wasiat beliau. Ini termasuk wasiat yang paling utama. Karena kalau takwa itu sudah mencakup seluruhnya. Yang kedua, wasam'i. Beliau berwasiat kepada kita agar hendaknya kita selalu istiqomah mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Sumber hukum agama, sumber nasihat agama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu menjadi sumber hukum. Jadi wasiat beliau yang kedua, hendaklah kamu senantiasa istiqomah mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kalau dulu
Zaman para nabi masih ada. Nasihat agama disampaikan oleh para nabi. Sekarang para nabi sudah tiada, mereka semuanya sudah diwafatkan oleh Allah. Sebanyak 124.000 nabi. Nah, nasihat agama dilanjutkan oleh para sahabat nabi. Para sahabat nabi sudah tiada, dilanjutkan oleh para tabiin besar, tabiin kecil, terus secara turun-temurun sampai sekarang oleh para ulama, para kiai, para asatidz. Mereka semuanya sama menyampaikan nasihat agama yang dulu nasihat agama disampaikan oleh para nabi. Itu wasiat Rasulullah yang kedua. Karena nasihat agama isinya adalah kebenaran mutlak dari Allah. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat agama, itu menunjukkan bahwa kita bersikap sombong kepada Allah. Karena di dalamnya mengandung indikasi batorul hak, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh para ulama. Sombong, dan orang sombong oleh Allah diharamkan masuk surga. Ngapain ngaji cuma dengerin nasihat? Ini harus hati-hati, hati-hati. Jangan lihat orangnya. Kata Sayyidina Ali, unjur makola wala tanjur mankal. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disampaikannya. Nasihat bersumber dari Al-Quran, hadis, dari Allah dan Rasulnya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan nasihatnya. Sekalipun anak kecil, kalau memang itu adalah kebenaran, kebaikan, ya kita harus menerimanya. Walaupun keluarnya dari pantat ayam, kalau telur, ambil jangan. Goreng jangan. Enak enggak? Nah. Sekalipun keluarnya dari pantat artis, kalau tai bau, ambil jangan. Jadi jangan lihat orang yang menyampaikan nasihatnya, tapi nasihat itu bersumber dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Itu kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Dulu disampaikan oleh para nabi, sekarang para nabi tiada. Penerus para nabi, pewaris para nabi adalah para ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kalau kita menentang para ulama, sama aja kita menentang para nabi. Menentang para nabi sama aja menentang Allah. Dan menentang Allah, resikonya di neraka nanti. Silakan. Kalau berani Allah tentang. Kita dihidupkan oleh Allah, dikasih mata oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah. Kok berani-berani menentang Allah gitu ya? Enggak mikir banget gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nasihat beliau adalah wa ta'at. Dan taatlah kalian. Hendaklah kalian taat kepada pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kita wajib taat kepada pemimpin dengan syarat pemimpin tersebut bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan pemimpin tersebut mengajak rakyatnya, masyarakatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mencegah perbuatan dosa. Nah, pemimpin yang seperti wajib ditaati. Dalilnya Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada para pemimpin di antara kalian. Ketika kita diperintahkan taat kepada Allah, Allah menggunakan kalimat atiu. Artinya ketaatannya mutlak, nggak bisa tawar lagi. Pakai atiullah. Demikian pula ketika kita diperintahkan taat kepada Rasulullah, masih menggunakan kalimat atiu wa atiur rasul. Artinya ketaatan kita kepada Rasulullah mutlak, nggak bisa tawar lagi. Tapi ketika kita diperintahkan taat kepada pemimpin, nggak pakai atiu lagi. Artinya taatnya nggak mutlak. Lihat pemimpinnya seperti apa dulu. Langsung wa ulil amri minkum, enggak pakai atiu lagi. Hilang tuh kalimat atunya. Ini indahnya Al-Quran. Artinya ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Tidak seperti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, enggak bisa ditawar lagi. Tapi ketaatan kepada pemimpin, kita lihat pemimpinnya, dia taatnya kepada Allah, dia taatnya kepada Rasulullah, atau dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pemimpin yang durhaka kepada Allah dan Rasulullah tidak wajib ditaati. Contoh Fir'aun, contoh Abu Jahal,
bangun banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, kafir. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah. Oleh Allah dibinasakan. Masya Allah. Namrud dibinasakan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain dari beliau berwasiat kepada kita agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah, agar hendaknya kita mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, agar hendaknya kita taat kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Juga termasuk wasiat beliau yang paling penting adalah jangan tinggalkan sholat. Wasiat ini disampaikan oleh beliau menjelang wafatnya beliau. Beberapa detik beliau menghembuskan napasnya terakhir, yang beliau wasiatkan, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Kalau diartikan secara lengkap, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. 3 kali beliau, jangan tinggalkan sholat. Beliau 3 kali mengucapkannya. Setelah itu beliau wafat. Saking pentingnya sholat, sampai menjelang wafatnya beliau wasiatkan jangan tinggalkan sholat. Karena kebaikan kita yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, sebanyak apapun, sehebat apapun, itu nggak ada nilainya kalau meninggalkan sholat. Nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Ibarat angka 0 yang berjejer, tapi di depannya tidak ada angka 1 atau angka 2. Tetap nilainya 0, kosong. Tapi kalau dikasih angka 1 depannya, 0-nya ada 9, berapa nilainya? 1 miliar, 1.000 juta. Tapi angka 1-nya dihilangkan, ada nilainya enggak? Tetap 0. Nah, berapapun amal kebaikan yang kita kerjakan kepada istri, kepada keluarga, kepada saudara, tetangga dan sebagainya, kita bersedekah, berinfak, bangun pesantren, bangun masjid, itu 0, enggak ada nilainya kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Sia-sia, rugi kita, bodoh kita kalau tidak meninggalkan sholat. Kenapa saya katakan bodoh? Berarti kita enggak sayang sama amal kebaikan yang kita kerjakan. Kita merusak amal kebaikan kita sendiri dengan cara meninggalkan sholat. Kira-kira jelas nggak nih? Yes. Ini tidak bisa ditentang. Ini berdasarkan Quran hadis. Para jamaah yang menentang nanti masuk bakal menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Itu bahaya, nanti resikonya berhadapan dengan Allah nanti, dengan azab Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu, Rasulullah juga beliau berwasiat. Memang secara langsung wasiat ini oleh beliau disampaikan kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Tapi sebenarnya juga wasiat beliau itu untuk kita semuanya selaku umatnya. Kenapa? Karena baik Abu Hurairah maupun kita sama-sama umat beliau. Cuma bedanya beliau statusnya sahabat, kalau kita statusnya umat. Kenapa Abu Hurairah statusnya sahabat? Karena Abu Hurairah hidup satu zaman, satu masa, satu kurun bersama Rasulullah, ibadah bareng bersama Rasulullah. Kita mah enggak, maka kita mah statusnya umat. Tapi tetap Abu Hurairah juga umat Rasulullah. Nah, jadi wasiat ini memang secara khusus ditujukan kepada Abu Hurairah, tapi secara umum kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'atai duha wa an utira qabla an arkuda, muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Abu Hurairah berkata, telah
berwasiat kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bisyami salasati ayamin min kulli syahrin. Yang pertama wasiat beliau adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Itu wasiat beliau. Nah, kalau kita mampu melaksanakan wasiat beliau, itu akan menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta beliau. Buktinya itu, ada bukti. Beliau berwasiat agar hendaknya kita berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, bukan bulan Masehi. Yang dipakai bulan Islam seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu yang dipakainya bulan Islam. Kemudian diterangkan dalam hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Saumu salasati ayyamin min kulli syahrin, saumud dahri kullihi." Berpuasa sunnah 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam itu pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Sama dengan puasa sepanjang tahun. Nggak kuat kita puasa sepanjang tahun. Ramadan aja cuma sebulan nggak kuat, kita maksain. Nah, berpuasa 3 hari pada tiap bulan dari bulan-bulan Islam. Kemudian diterangkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ija sumta minas syahri salasan pasum salasa asrota wa arba'a asrota wa humsa asrota." Kata Rasulullah, apabila engkau mau berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, kata Rasulullah, pasum salasa asrota wa arba'a asrota wa humsa asrota, maka berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, 15. Itulah yang disebut ayyamul bid, hari-hari putih. Jadi kalau kita mau puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, puasanya pada tanggal 13, 14, 15. Nah, apabila ini kita lakukan pada setiap bulan, itu pahalanya sama dengan pahala puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Nah, kalau umpama kita nggak mampu melaksanakan wasiat Rasulullah yang ini, masih ada yang kira-kira mampu aja, nanti dipilih. Ya syukur-syukur sih mampu semuanya. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak sudah mampu nih, belum nih melaksanakan wasiat Rasulullah, yaitu berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan? Belum ya? Tapi pernah ya? Cuma nggak istiqomah ya? Banyak istiqomahnya, banyak enggak istiqomahnya? Banyak enggaknya ya? Pernah ya? Puasa 3 hari pada bulan pernah, tapi nggak berlanjut. Banyakan liburnya. Lupa. Oh iya, lupa, itu penyakit lupa. Lupa apa pura-pura bohong. Ya. Kalau lupa cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau selama lupa itu jangan pikun. Jangan pikun. Nauzubillahin. Awas, jangan pura-pura lupa. Nanti oleh Allah dilupakan beneran nanti. Jadi pikun namanya. Kan saya kalau masih muda pikun ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi jangan berkecil hati kalau umpama kita belum mampu melaksanakan wasiat yang ini, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan. Masih ada kesempatan. Kata beliau, warok atai duha. Beliau berwasiat agar hendaknya kita selalu melaksanakan sholat duha 2 rakaat, walaupun 2 rakaat. Sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 10 rakaat, bisa 12 rakaat. Bilangan paling terbanyak untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat dengan 6 kali salam. Kalau umpama 12 rakaat belum mampu, 10 rakaat coba. Belum mampu juga, coba 8 rakaat.
Belum mampu juga, coba 6 rakaat, mampu enggak? Belum mampu juga, coba 4 rakaat, mampu enggak? Belum mampu juga, coba 2 rakaat. Belum mampu juga, moal beureut, teu niat eta mah teu niat. Sebenarnya mampu, cuma kita terlalu banyak mengikuti malas. Padahal al-kasalu minas syaiton. Malas itu bersumber dari syaiton. Wa syaitonu lakum adu mubin. Dan sedangkan setan adalah musuh kamu yang nyata, yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Fattakhiduhu aduwwa." Jadikan syaiton musuh kamu. Jangan sekali-kali kamu menjadikan syaiton sebagai teman. Nah, orang yang menjadikan syaiton sebagai teman, orang tersebut suka mengikuti rasa malas untuk beribadah. Karena itu malas dari setan sebenarnya. Nah, kalau kita mengikuti malas beribadah, berarti kita teman setan. Setan ibadah enggak? Syaiton ibadah enggak? Dulu ibadah ketika belum dilaknat oleh Allah di surga. Tapi setelah dilaknat, dikutuk, beliau enggak ibadah. Jangankan dia enggak ibadah beliau. Nah, berarti kalau kita enggak beribadah, malas beribadah, berarti kita mengikuti kelakuan setan. Nanti di neraka kita akan dijadikan teman setan di neraka. Nauzubillah min. Jadi, para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau umpama melaksanakan wasiat beliau untuk selalu sholat duha tiap hari 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu, biar istiqomah. Kalau dalam tempo setahun udah lancar 2 rakaat nggak pernah putus, tingkatkan tahun depan 4 rakaat. Tahun kedua lancar 4 rakaat, tingkatkan tahun ketiga, tahun depan 6 rakaat, bertahap terus bertahap. Sampai akhirnya kita bisa melaksanakan sholat duha tiap hari 12 rakaat dengan 6 kali salam. Usolli sunat duha rakaataini lillah kita. Nah, kalau umpama yang ini juga belum mampu, masih ada kesempatan yang ketiga. Wasiat beliau adalah wa an utiro qabla an akuda. Beliau berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, khususnya umumnya kepada kita, agar dari kita selalu melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini pun jarang dilakukan. Kita sholat witir setahun sekali, pas tarawihan. Itu pun kalau tarawih, kalau enggak ya nggak witir. Padahal sholat witir disunahkannya bukan hanya bulan Ramadan saja. Setiap malam kita disunahkan sholat witir sebelum tidur. Minimal kalau malas minimal 1 rakaat. Usolli sunatan rakaatil witri. Rakaat setelah Fatihah baca kulhu falak anas. Udah salam, baca doa witir. Kemudian adnal kamal, patokan witir sedikit tapi mencapai sempurna adalah 3 rakaat dengan 2 kali salam. Paling banyak dibolehkannya melaksanakan sholat witir 11 rakaat dengan 6 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan kita bahas sedikit yaitu mengenai fadilah sholat duha. Di antara fadilah atau keutamaan atau keuntungan keistimewaan sholat duha adalah yang pertama, Allah bangunkan sebuah istana mewah, sebuah istana megah di dalam sorga. Itu bagi orang yang istiqomah sholat duha. Jadi barang siapa yang di sorga nanti ingin mempunyai istana yang megah, yang mewah, yang oleh Allah dibuat dari emas, dari mutiara, dari yakut, dari jaberjat, dari marjan, maka biasakanlah sholat duha. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha isnatai asarata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannati. Kata Nabi, barang siapa yang membiasakan sholat duha setiap hari sebanyak 12 rakaat,
maka niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah istana mewah di dalam sorga. Nah, nanti orang-orang yang suka sholat duha, mereka punya istana di sono. Nah, kita lihat istananya, aduh, nyesel gua dulu nggak sholat duha, jadi nggak dapat istana nih. Nah, nyeselnya nanti bukan sekarang. Nyeselnya itu setelah pahalanya oleh Allah dibuktikan di sorga. Nah, baru kita nyesel. Kemudian yang kedua, fadilah sholat duha akan dicukupi kebutuhan hidupnya oleh Allah. Pokoknya kebutuhan hidupnya akan dicukupi. Walaupun umpama miskin lah, tapi setiap ada kebutuhan selalu ada aja rezekinya. Itu. Kita hidup ini nggak perlu banyak harta, yang penting cukup aja. Karena semakin banyak harta kita, semakin lama nanti di hari kiamat dihisabnya. Orang-orang udah masuk surga, kita masih dihisab di hari kiamat kepanasan. Emang enak banyak harta? Emang enak sampai kabur ke Singapura, banyak harta, sampai rumahnya dijarah. Emang enak? Emang tenang hidup begitu? Enggak tenang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup aja cukup. Jadi hidup ini pas-pasan lah, pas butuh ada gitu kan. Pas butuh mobil, walaupun nggak punya mobil, ada yang minjem, itu aja udah. Ya, pas butuh pas perut lapar, butuh makan, ada yang ngasih makan, itu aja cukup lah. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Ya syukur-syukur sih nggak apa-apa. Kita bisa umroh, bisa ibadah haji, bisa kurban tiap tahun. Itu dengan harta kan? Nggak apa-apa. Yang penting hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Diterangkan dalam sebuah hadis an Abi Darda qala, dari sahabat Abu Darda ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi. Kata Allah, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, irka'li, rukulah kamu karena aku, min awal nahari, pada awal siang, maksudnya sholat duha. Arba rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Apika, maka niscaya aku akan mencukupimu, akhirahu, akan mencukupi kamu sampai sore hari. Jadi kalau kita sholat duha, itu segala kebutuhan kita di hari itu akan selalu dicukupi Allah sampai kita tidur nanti malam. Nah, asal dilakukan istiqomah tiap hari, jangan putus, jangan sekali doang. Mana aku sudah sholat duha, tapi masih ini ngerokok, masih ngutang ke warung. Ya baru sekali doang duhanya. Coba tiap hari dari dulu. Mungkin udah kaya mungkin. Maka ada orang-orang mengatakan sholat duha itu pendaringan rumah kita, pendaringan. Pendaringan tahu nggak? Kalau orang Sunda itu orang biasa. Dulu orang Sunda itu taruh tempayan di kamarnya itu, di sini beas itu. Sekarang bukan tempayan ya, ada sekarang canggih yang buatan Cina ya, beras itu. Yang ketiga, orang yang mengistiqomahkan sholat duha, segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man hafajo ala sub'ati duha, sub'atini duha, gubirolahu junubuhu, wa ingkanat mislah jabadil bahari. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat duha, artinya ia selalu istiqomah mengerjakan sholat duha setiap hari, walaupun hanya 2 rakaat, maka niscaya segala dosa-dosanya oleh Allah akan dihapus, oleh Allah akan dilebur, oleh Allah akan diampuni, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Mbak, lautan begitu luas, buihnya banyak enggak? Banyak. Nah, seandainya dosa kita lebih banyak daripada buih di lautan, oleh Allah akan diampuni. Itu barokah kita istiqomah sholat duha. Mungkin kita dulu pernah melakukan dosa sama pacar kita, pernah mojok di mana gitu. Nah, itu kalau nggak diampuni, itu akan jadi ajab nanti di hari kiamat buat kita. Kalau nggak diampuni oleh Allah, kita butuh ampunan dosa dari Allah, dan tempat memohon ampun hanya kepada Allah. Yang keempat, fadilah sholat duha, ibadah bernilai sedekah. Jadi satu-satunya ibadah yang di dalamnya mengandung nilai sedekah adalah sholat duha. Yuk kita lihat keterangannya dalam hadis an Abi Darin qala,
dari Abu Dzar, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Setiap ruas dari anggota tubuh manusia, dari anggota tubuh di antara kalian semuanya pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Jadi setiap ruas dari anggota badan kita pada setiap pagi hari itu harus dikeluarkan sedekahnya. Di dalam tubuh kita itu ada berapa ruas itu? Ya, ada kalau nggak salah kurang lebih sekitar 360 ruas itu sendi. Nah, itu setiap pagi itu harus disedekahi ruas-ruas itu. Kemudian 40 tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih itu sedekah. 20 tahmidatin sedekah. Dan setiap bacaan tahmid yaitu bacaan alhamdulillah itu pun sedekah. 20 tahlilatin sedekah. Dan setiap bacaan tahlil yaitu bacaan zikir la ilaha illallah itu pun sedekah. 20 takbiratin dan setiap bacaan takbir yaitu bacaan Allahu Akbar sedekah itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan setiap kita beramar ma'ruf mengajak kepada kebaikan kepada orang lain itu pun sedekah. Kemudian wa nahyun 'anil munkar, dan setiap kali kita mencegah dari perbuatan munkar, dari perbuatan dosa, itu pun sedekah. Wa yujzi'u min jalika rak'atani yarka'uha minaduha. Nah, semuanya itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Nah, maka sholat duha ini adalah ibadah yang di dalamnya mengandung nilai sedekah. Yang terakhir, fadilah sholat duha adalah amalan sunnah yang dapat menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamati min amali sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjahat. Maka jikalau sholatnya itu benar, sholatnya itu sempurna, maka sungguh ia lulus dan ia beruntung, akan menerima pahala besar yang di dalam surga nanti. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jikalau sholatnya itu rusak, maka sungguh ia telah menyesal dan merugi, karena seluruh amal kebaikan yang dilakukannya di dalam dunia menjadi sia-sia karena sholatnya rusak, tidak diterima oleh Allah. Fa in taqasa min faridatihi syai'un. Nah, apabila terdapat kekurangan di dalam ibadah wajibnya, qala Rabbu ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, unjuru hal li abdi min tatawu'in. Coba kamu periksa, perhatikan, apakah hambaku mempunyai sholat sunnah? Ternyata punya sholat duha, nggak pernah tinggalkan. Fayukamalu biha man taqasa minal faridah. Maka kekurangan yang terdapat di dalam sholat wajibnya sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya. Jadi fungsi sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam sholat wajib. Cuma yakunu sa'iru amali ala jalika. Kemudian setelah urusan sholatnya beres, urusan sholatnya diterima, barulah amal-amal yang lainnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, zakatnya, infaknya, kurbannya, zikirnya, baca Qur'annya, dan yang lainnya barulah akan diperiksa satu-satu dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Itu semua apabila urusan sholatnya sudah beres dan sudah diterima oleh Allah. Berarti kuncinya ada pada sholat kuncinya. Ya, kalau boleh diibaratkan, sholat 5 waktu itu ibarat ruh yang ada pada badan kita. Pertanyaan saya, kedua mata kita akan berfungsi enggak
kalau seandainya nyawanya sudah keluar? Bila matanya ada, tapi tetap nggak bisa melihat. Buktinya orang mati, matanya masih ada nggak? Dia bisa melihat nggak? Telinganya masih ada, tapi nggak bisa mendengar. Kakinya masih ada, lengkap, tapi nggak bisa berjalan. Tangannya masih ada, tapi nggak bisa bergerak, sedekap aja. Akalnya masih ada, tapi nggak bisa berpikir. Kenapa? Karena ruhnya, nyawanya sudah keluar. Nah, sholat itu ibarat ruh pada badan. Artinya amal kita yang lainnya itu enggak berguna, enggak berarti kalau enggak ada sholat, ibarat badan enggak ada nyawa. Sehingga dikatakan as-sholatu ruhul amal. Sholat itu adalah ruhnya amal. Demikian. Ya sebenarnya masih ada keterangan dalam hadis yang menerangkan tentang fadilah sholat. Jadi pada hari ini yang Al-Fakir sampaikan cuma 5. Masih ingat tadi yang pertama apa? Fadilah kedua. Masih ingat? Yang pertama apa tadi? Nah, kok lupa lagi ya? Segini itu belum nyampe rumah ini, masih di sini. Tadi yang pertama apa tadi? Fadilahnya. Apalagi yang tidur sama sekali nggak masuk itu mah. Cuma dapat pahala duduk doang. Nggak dapat pahala mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu harus mendengar, harus berpikir. Jadi kalau di tempat ngajinya duduk, itu namanya naumul goflah, tidurnya sia-sia, tidurnya nggak berpahala. Ya, dan nggak dapat ilmu. Walaupun duduknya tempat ngaji, dia cuma dapat pahala duduk di tempat orang-orang yang sedang ngaji, tapi nggak dapat pahala mencari ilmu. Kenapa nggak dapat? Karena dia mendengarkan nggak, menyimak nggak. Nah, dapatnya pahala mencari ilmu kalau kita mendengar dan memperhatikan, baru dapat. Bahkan bukan dapat pahala mencari ilmu, dapat tambahan ilmu. Kalau tidur dapat tambahan ilmu enggak? Enggak. Ada orang mendapatkan ilmu dengan cara mimpi. Ada orang jadi kiai dengan cara mimpi. Enggak ada. Harus banting tulang peras keringat, berlama-lama bertahun-tahun menetap di pesantren sampai budu-budu, meninggalkan keluarganya, korban waktu, korban harta untuk mendapatkan ilmu. Enggak ada orang dapat ilmu dengan cara mimpi. Enak dong. Kalau begitu kita tidur terus. Begitu bangun jadi ulama, jadi kiai. Demikian taklim kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau umpama misalnya seandainya apabila ada kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan di hati. Namun sebenarnya tujuan dan maksud Al-Fakir adalah untuk kebaikan kita semua agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai salah persepsi. Baik para jemaah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Bina
Walhamdulillahi rabbil alamin.